Dunia maya itu ya kadang rasanya kayak medan perang kata-kata, bener nggak? Nah hari ini kita bakal bongkar senjatanya. Tapi bukan buat nyerang loh, justru buat menang, yaitu netiquette. Ayo ngaku deh, siapa yang pernah gitu ya habis ngepost komentar, semenit kemudian langsung nyesel. Itu loh momen dimana emosi kita kayaknya lebih cepat dari jari kita di keyboard. Nah, momen panas inilah yang jadi inti obrolan kita hari ini. Ada kutipan bagus yang pas banget nih. Seni yang sebenarnya adalah gimana kita bersikap waktu jari udah nyentuh layar dan emosi mulai kepancing. Nah, ini dia tantangannya. Gimana caranya kita tetap waras, tetap berintegritas, waktu suasana lagi panas-panasnya di balik layar. Yuk kita bedah bareng. Oke, jadi gimana dong caranya kita mencegah kebakaran digital ini sebelum makin gede? Alat pertama kita ini keren banget, semacam algoritma moral pribadi. Anggap aja ini checklist mental yang wajib kita jalankan sebelum tombol kirim itu dipencet. Ini bukan cuma soal sopan santun biasa ya. Anggap aja netiquette ini sebagai strategi pertahanan diri. Tujuannya buat apa? Buat ngelindungin reputasi kita. Dan yang gak kalah penting, ngejaga hubungan baik kita di dunia yang super terkoneksi ini. Coba deh, posisikan diri Anda sebagai diplomat sekaligus jurnalis untuk diri sendiri. Jadi, sebelum mempublikasikan komentar apapun, kita cek dulu faktanya, dan yang paling penting, kita pikirin dampaknya. Nah, kerangka THINK ini bakal jadi panduan kita. Nah, ini dia nih kerangka THINK yang super praktis. Jadi, sebelum posting, coba deh lewatin 5 filter ini. Pertama, T, true. Bener nggak sih info ini? Udah diverifikasi belum? Jangan cuma katanya-katanya. Kedua, H, helpful. Komentar kita ini bakal ngebantu diskusi jadi lebih baik atau malah cuma nambahin bensin ke api. Ketiga, I, inspiring. Ini sifatnya ngebangun atau malah ngejatuhin mental orang lain. Keempat, N, necessary. Emang perlu banget ya kita ngomong ini? Di sini, sekarang juga. Dan yang terakhir, yang paling penting, K, kind. Cara nyampeinnya udah santun, udah baik belum? Gini deh, kalau ada satu aja jawaban enggak dari 5 pertanyaan ini, itu udah lampu merah. Tahan dulu jarinya. Tapi gimana kalau situasinya udah terlanjur panas? Api udah nyala dan Anda ngerasa diserang di kolom komentar? Oke, sekarang kita ganti mode nih. Dari yang tadinya pencegahan, sekarang kita ke mode pertahanan. Apa sih yang harus kita lakuin kalau terprovokasi? Disinilah letak superpower kita di dunia digital. Bukan soal seberapa cepat kita ngetik balasan yang pedas, tapi justru seberapa kuat kita bisa nahan diri. Ingat ya, sekali kita ngerespon pakai emosi, jejak digitalnya itu bisa nempel terus dan bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Jadi, pas kepala udah mulai ngebul, lawan itu dorongan buat langsung balas. Coba deh pakai metode STOP ini. Pertama, S, step back. Mundur dulu dari layar, tinggalin HP atau laptopnya, tarik napas dalam-dalam. Kedua, T, think. Coba pikirin, sebenarnya niat orang itu apa sih? Dan hasil akhir yang kita mau dari percakapan ini apa? Ketiga, O, options. Kita punya banyak pilihan loh. Bisa diabaikan aja, bisa nganya buat klarifikasi, atau kalau udah keterlaluan, ya laporkan. Nah, baru setelah itu yang keempat, P, proceed. Lanjutkan dengan langkah yang paling bijak, bukan yang paling emosional. Oke, kita udah punya alat buat mencegah dan ngerespon. Tapi sekarang, coba kita mundur sedikit dan jadi kayak detektif. Pertanyaannya, kenapa sih perang komentar ini gampang banget meledak? Apa sih akar masalahnya? Jawabannya tuh ada di dua konsep ini, gelembung filter dan ruang gema. Gini deh, bayangin algoritma sosmed itu kayak asisten pribadi yang tahu banget selera Anda. Dia cuma bakal nunjukin hal-hal yang dia pikir Anda suka. Nah, lama-lama, tanpa sadar kita jadi lupa kalau di luar sana ada banyak banget pandangan lain. Itulah gelembung filter. Terus, ruang gema itu kayak apa? Nah, itu kondisi waktu kita udah terkurung di dalam gelembung itu. Dan semua orang di dalamnya punya pendapat yang sama. Jadi kita cuma dengerin gema dari suara kita sendiri, lagi dan lagi. Prosesnya tuh simple banget, tapi efeknya luar biasa. Misalnya Anda nge-like konten soal topik A. Nanti algoritma bakal ngasih Anda lebih banyak lagi konten soal topik A. Terus-terusan gitu sampai akhirnya seluruh timeline Anda isinya cuma topik A. Nah, tanpa kita sadari, kita jadi mikir kalau semua orang juga setuju sama pandangan kita soal topik A ini. Padahal kita cuma lagi dengerin gema di ruangan kita sendiri.
Nah, pemahaman ini ngebawa kita ke satu hal yang penting banget, empati. Jadi orang yang beda pendapat sama kita di internet itu belum tentu dia bodoh atau jahat loh. Bisa jadi dia cuma hidup di dalam gelembung informasi yang beda banget sama kita. Dia ngelihat dunia dari jendela yang berbeda. Oke, jadi dengan semua pemahaman ini, terus kita harus gimana? Yuk, kita lihat semua alat tadi bukan sebagai aturan yang kaku, tapi sebagai skill, sebagai keahlian, untuk jadi master di dunia digital kita sendiri. Setiap kali Anda pakai filter THINK atau metode STOP, Anda itu bukan cuma lagi ngehindarin drama, Anda itu sebenarnya lagi berinvestasi. Investasi buat apa? Buat portofolio digital Anda. Ini soal reputasi online yang nunjukin kedewasaan, kecerdasan, dan integritas. Sesuatu yang dilihat semua orang loh, termasuk mungkin calon bos Anda di masa depan. Kemampuan buat jeda sejenak, mikir, dan milih kata-kata dengan hati-hati, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang sejati. Nggak cuma di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Internet itu kan kayak perpustakaan raksasa sedunia ya. Sayang banget kalau kita cuma baca buku dari satu rak aja. Jadi, coba deh secara sadar pecahin gelembung kita. Follow akun yang pandangannya beda. Baca berita dari sumber yang beragam. Tonton video yang menantang cara pikir kita. Jadilah seorang penjelajah, jangan cuma jadi penghuni setia di sudut kecil internet Anda. Pada akhirnya, setiap postingan, setiap balasan, setiap share, itu kayak satu batu bata yang lagi kita susun. Batu bata ini ngebangun citra digital kita di mata dunia. Jadi, pertanyaannya, buat kita renungkan bareng-bareng adalah, bangunan kayak apa sih yang sedang Anda ciptakan dari satu komentar ke komentar lainnya?